Novel Menikah Saat SMA Part 119. Oke, kau tahu segalanya, dan aku menyetujuinya. Bahkan setelah kita bertengkar, kau selalu tahu apa yang ada di pikiranku. Apa kita bersaudara? Kalau kita bersaudara, mungkin akan menarik. Dia menyegingkan senyuman yang mematikan. Jangan mimpi. Lebih baik hari ini kita laksanakan. Aku sudah tidak punya banyak waktu. Aku harus menyelesaikan semuanya. Jelasnya dan Bagas mengangguk paham. Skip. Paras cantiknya tidak dapat dipungkiri. Tubuh mungil namun seksi itu memikat hati. Setiap kali ia melangkah ke sana kemari, laki-laki meliriknya pasti. Bagaimana tidak? Subscribe dulu ya. Riasan wajahnya, dress pendek keternya, dan rambut lurus yang menutupi punggungnya yang terlihat sangat menarik. Ia duduk di sofa yang sudah dipesan. Hari ini ia akan bertemu dengan seseorang. Bahkan ia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sana. Yang ia tahu itu adalah tempat favoritnya. Terlihat seorang laki-laki datang dengan pesona yang mematikan. Tuxedo hitam formalnya membuat dirinya gagah. Sorot matanya tajam, hidungnya mancung, bibirnya tipisnya penuh dengan pesona. Rita jadi tergiur melihatnya sangat memabukkan. Rita, I'm come back for you. How are you? Rita bangkit lalu memeluknya dengan erat, kemudian melepasnya. Oh, you look so perfect, ya. I'm fine. Bagas, kapan kau kembali? Mereka segera duduk. Bagas menghilangkan kakinya. Beberapa hari yang lalu, dan lihat kau sangat cantik. Pujinya membuat Rita jadi tersipu malu. Pelayan mengantarkan 2 minuman yang sudah disajikan di atas meja. Rita segera mengambil minuman itu. Ia meminumnya dengan penuh gairah di hadapan Bagas. Tentu Bagas mengambil minumannya dan meneguknya perlahan-lahan. Apakah kesini untuk bekerja? Tanya Rita penasaran. Tentu, aku harus mengurus pekerjaan di sini. Tapi tidak perlu terlalu serius. Aku juga harus bersenang-senang. Jawabnya dengan santai. Rita menatapnya lekat. Ayolah, jalan-jalan dan belikan aku sesuatu. Atau pergi ke suatu tempat yang indah untuk berpesta. Bukankah kau menyukai hal itu? Bagas menyeka punnya ke atas agar lebih memikat. Tentu, namun aku tidak punya banyak waktu. Kau tahu jika aku terlalu sibuk. Rita merasakan sesuatu yang aneh. Pandangannya mulai buram dan kepalanya pening. Seketika tubuhnya ambruk dan Bagas siap mengangkapnya. Rencananya sudah berhasil, dan Bagas segera menggendong tubuh Rita. Ia akan menyelesaikannya dengan cepat. Skip. Bagas keluar dari bar, dan Boy sudah menunggunya di luar sambil bersandar di depan pintu mobil. Boy melirik ke arahnya, dan Bagas menunjukkan senyumannya, pertanda semuanya sudah beres. Apakah tidak bosan menungguku di sini? Tanya Bagas sudah ada di hadapannya. Boy mengendikkan bahunya. Tidak, bukankah berlama-lama di dalam sana membuatmu bersemangat? Bagaimana? Apa kau menikmatinya? Bagas terkekeh. Hei, kenapa kau tanyakan itu? Kau juga pernah merasakannya dengan istrimu? Jawab dia dengan malas. Jangan bilang kau, ucapannya terpotong. Tidak, aku tidak melakukannya sampai ke sana. Aku ingin memberikannya hukuman, dan tentu aku ingin memilikinya sepenuhnya. Jelas aku akan bertanggung jawab. Dia akan mencariku dan kau punya kesempatan untuk mencari istrimu. Jelas Bagas membuat Boy tersenyum puas. Boy menepuk pundak Bagas. This is the best brother. Ayolah, aku belum bisa menemuinya tanpa izin mamanya. Lagi pula aku harus berusaha agar ia mengizinkanku. Bagas masukkan kedua tangannya dalam saku. Katakan jika kau sudah ingat semuanya. Jangan kau pendam lagi. Untung ada aku. Coba jika aku tidak bertemu denganmu. Kau pasti akan terpuruk dan tenggelam selamanya. Boy memutar bola matanya malas. Oh ya, lagi-lagi kau menyombongkan diri. Bagas tawarnya mendengarnya. Sebaiknya kau harus mengambil keputusan yang tepat. Kau tahu aku harus kembali ke Amerika. Dan tentang bisnis kita, aku telah memutuskan bahwa kita bekerja sama.
walau belum membahas apapun denganmu. Boy menyodorkan tangannya. Oke, deal. Bagas segera menjabat tangan Boy dengan pasti. Deal. Mereka sepakat bekerja sama. Pertemuannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mereka yang bertengkar beberapa tahun yang lalu kembali menjalin ikatan. Mereka sudah bertambah dewasa menyikapi masalah yang ada. Bahkan mereka masih sama seperti sebelumnya, membantu salah satu ketika sedang kesulitan. Skip. Boy sudah berada di rumah keluarga Bunga bersama dengan maminya. Ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan. Semuanya sangat tegang, apalagi Boy. Sorot mata mamanya Bunga tertuju ke arah Boy, membuat Boy bergidik nyeri. Hari ini, aku izinkan kau untuk pergi balik ke Balikpapan. Mama ingin kamu pergi menemuinya. Mama tidak tega memisahkan kamu dengan anak kamu sendiri. Apalagi kamu hanya bisa melihat dari foto saja, jelasnya. Memang, selama ini Boy hanya bisa melihat hasil ronsen kandungan Bunga saja. Dari kandungan mudanya hingga kandungan tuanya, sampai anaknya berumur 1 bulan saat ini. Setiap kali ia menatapnya, air mata tak bisa berhenti keluar. Mama bukannya tidak ingin kamu menemuinya, tapi kami ingin meyakinkan diri apakah kamu bisa membahagiakan Bunga atau tidak, ujar mamahnya Bunga. Ma, nih, Boy sudah pulih sepenuhnya. Boy sudah ingat semuanya. Dan aku rasa memang sudah tepat waktunya untuk bertemu dengan Bunga, jelasnya lantang. Semua orang terkejut mendengarnya. Sayang, Mami sangat bahagia kamu sudah ingat. Ibunya segera meluk Boy dengan erat di samping. Mamanya Bunga mengambil secari kertas dari kantongnya. Ini alamat rumah nenek Bunga. Kau harus ke sana dan membujuknya untuk pulang. Boy melepaskan pelukannya, lalu menatap kertas kecil itu. Aku akan pastikan Bunga kembali. Boy mengambil dan dengan pasti. Bunga sedang duduk di kursi teras rumah, menatap ke halaman luas yang penuh dengan tumbuhan. Dirinya menikmati hembusan angin sambil menggendong anaknya yang sedang tertidur pulas. Bunga tersenyum kecil ketika menatap anak laki-laki itu sangat manis. Bunga, panggil neneknya dari dalam rumah. Ya Nek, Bunga ada di luar, jawabnya. Neneknya keluar dari rumah dan melihat Bunga sedang bersantai. Bintang kemana? Nenek belum lihat dia. Di sini Nek, Bintang ada di atas pohon. Jelasnya membuat semua orang menatap pohon yang lumayan besar di halaman. Pohon jambu itu sudah menjulang tinggi. Sebelumnya pohon itu masih kecil, tapi sekarang sudah sangat tinggi. Ngapain kamu di sana? Turun, ujar neneknya dengan takut. Bintang segera melompat dari atas dan mendarat dengan sempurna. Lagi ambil jambu yang matang untuk kakak, jelasnya sambil menyengir.